Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah ya, kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar tematik, marilah kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran tematik kali ini kita memasuki subtema 2 ya. Pembelajaran 1 kita akan membahas tentang rantai makanan ya. Di sini silakan kalian dibuka halaman 56 ya. Di sini ada ayo membaca, silakan dibaca yang rusaknya rantai makanan di hutan. Di sini ada ya, hutan memiliki peran fungsi yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup karena menyediakan udara dan oksigen yang dibutuhkan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Bukan hanya itu saja, hutan juga merupakan tempat tinggal dan menyediakannya makanan yang dibutuhkan hewan-hewan yang tinggal di sana. Namun, semakin kesini hutan semakin berkurang ya, karena hutan dialihkan fungsinya menjadi lahan perkebunan atau pemukiman penduduk atau perumahan ya. Jika pohon dan tumbuhan di hutan berkurang, tentu saja makanan hewan-hewan di hutan juga berkurang. Berkurangnya ketersediaan makanan tersebut membuat rantai makanan yang ada pada ekosistem hutan menjadi rusak. Akibatnya, bila berlangsung terus-menerus, populasi satu jenis hewan dalam rantai makanan tersebut akan berkurang atau langka, bahkan dapat musnah. Sekarang kita beralih ke halaman 57. Dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan yang terbentuk karena peristiwa makan dan dimakan yang dikenal dengan istilah rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Langka atau berkurangnya jumlah hewan disebabkan oleh rusaknya rantai makanan dalam suatu ekosistem. Di sini ada gambar ya, nih. Di sini ada gambar, ada jamur, terus sama cacing, terus ada singa, ada rusa, dan ada rumput ya. Kita isi sama-sama ya. Di sini rumput dimakan rusa ya. Kita itu aja yang rumput di kotaknya kita isi sama-sama, yang rumput kotaknya produsen. Di bawahnya rusa berarti konsumen 1, di bawahnya singa konsumen 2, dan di bawahnya bakteri atau cacing dekomposer. Rumput dimakan rusa, kemudian rusa dimakan oleh singa. Rumput dimakan rusa, rusa dimakan oleh singa. Terus rumput dan rusa dan singa yang telah mati akan diuraikan oleh bakteri pengurai seperti jamur dan cacing tanah. Makhluk hidup dalam rantai makanan terdiri dari beberapa tingkat berdasarkan peranannya. Pada tingkat pertama sebagai produsen, yaitu makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri, misalnya rumput atau tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau menghasilkan makanan dengan bantuan cahaya matahari dan air. Makhluk hidup tingkat kedua disebut dengan konsumen primer atau konsumen ke-1. Konsumen 1 biasanya herbivor yang dimakan oleh konsumen 2. Yang makhluk hidup yang menduduki tingkat ketiga disebut konsumen sekunder atau konsumen 2. Konsumen 2 biasanya hewan berjenis karnivor yang dimakan oleh konsumen 3. Makhluk hidup yang menduduki tingkat tertinggi disebut konsumen puncak. Produsen dan konsumen yang telah mati akan diurai oleh bakteri pengurai atau dekomposer. Seperti jamur dan cacing menjadi zat-zat yang dibutuhkan oleh produsen. Berarti dekomposer itu adalah pengurai ya. Jamur, bisa cacing, dan menjadi zat-zat yang dibutuhkan oleh produsen atau menjadi pupuk kembali oleh produsen ya. Yang dibutuhkan oleh produsen. Nah, mungkin rantai makanan yang Bu Nuni jelaskan cukup di sini dulu. Kita isi yang halaman 60. Di sini ada sebut dan uraikan peran makhluk hidup pada setiap tingkatan. Nih, yang ke-1, makhluk hidup yang berperan sebagai produsen adalah rumput ya. Diisi sama-sama aja ya. Yang kedua, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen 1 adalah belalang. Jadi rumput dimakan sama belalang ya. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen 2 adalah burung kecil. Burung kecil dimakan oleh konsumen 3 adalah di sini ular. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen puncak adalah burung hantu ya.
Terus makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai di sini adalah jamur ya. Nah, kita udah selesai pembelajaran 1. Sekarang kita akan memasuki ke pembelajaran 2. Aliran energi ya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan di dalam tubuh akan diubah menjadi energi. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain, begitu juga dengan manusia. Lalu bagaimana tumbuhan mendapatkan energi? Tumbuhan mendapatkan energi dari proses fotosintesis dengan bantuan energi matahari. Proses fotosintesis tidak akan berlangsung tanpa adanya energi matahari, sehingga dapat dikatakan sumber energi makhluk hidup di bumi berasal dari matahari. Perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain disebut dengan aliran energi. Dalam ekosistem, proses ini terjadi melalui rantai makanan. Aliran energi juga dapat diartikan perpindahan energi dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya dalam rantai makanan. Ya, silahkan kalian dibaca yang aliran energi. Bagaimana aliran energi berlangsung? Tumbuhan hijau mendapatkan energi dari matahari untuk membuat makanannya sendiri. Kemudian, tumbuhan hijau dimakan oleh konsumen satu sehingga energi akan mengalir ke konsumen tersebut. Konsumen satu akan dimakan oleh konsumen dua sehingga energi akan mengalir ke konsumen dua. Begitu seterusnya terjadi aliran energi hingga konsumen puncak. Ada hubungan yang erat antara ekosistem dan aliran energi. Semakin banyak jenis populasi dalam suatu ekosistem, tentu aliran energi akan semakin panjang. Hal inilah yang membuat aliran energi di perkotaan cenderung lebih pendek daripada yang ada di kawasan alami seperti hutan. Ya. Mungkin itulah penjelasan tentang aliran energi. Sekarang kita akan memasuki ke halaman 65. Yang kini aku tahu ya. Dalam peristiwa rantai makanan, kita tahu bahwa setiap makhluk hidup memerlukan makanan. Makanan di dalam tubuh diubah menjadi energi yang digunakan untuk bergerak ya. Bayangkan jika kita tidak mempunyai energi atau jika kita tidak makan. Kalau kita tidak makan, kita akan lemas sehingga untuk berdiri saja kita tidak bisa karena tidak ada energi. Makhluk hidup bergerak untuk melakukan segala aktivitasnya. Manusia melakukan gerak dengan tangan dan kakinya. Bahkan gerakan tersebut dapat diciptakan untuk mengungkapkan aktivitas atau mengekspresikan perasaan dalam bentuk tari. Nah, di sini kita akan memasuki pembelajaran SBDP ya. Ada berbagai macam tarian. Lihatlah pola lantai tari kipas dari Sulawesi Selatan pada gambar. Pola lantai tersebut menggunakan pola garis lurus. Ada bermacam pola lantai dalam tari, ada pola diagonal, lengkung, zigzag atau membentuk lingkaran. Ya, di sini ada contohnya halaman 66. Pola lantai, macam-macam pola lantai ya. Silakan kalian diamati. Setelah diamati, mungkin untuk hari ini tidak ada tugas, kalian hanya menyimak video saja. Untuk pembelajaran kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.